Halo, assalamualaikum guys. Perkenalkan, nama saya Anida Fauzianing Tias, NPM 1811080003, dan saya adalah seorang mahasiswi dari Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, Bapak Tommy Kurniawan, untuk membuat eh, verbatim konseling individu. Kalau begitu cek aja video kali ini. Keep on watching. Dadah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mbak Sari, apa kabar Mbak? Baik Bu. Ibu lihat-lihat makin cantik aja. Iya Bu. Wah, Mbak Sari kok sepertinya menjawabnya ragu-ragu seperti itu. Ada apa Mbak? Sebenarnya saya kesini mau konseling Bu. Oh begitu ya. Oke Mbak Sari, sebelumnya Mbak Sari sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah Bu, soalnya saya takut kalau mau konseling kayak gitu. Begitu ya. Sebaiknya Ibu jelaskan dulu tentang apa itu konseling ya Mbak Sari, supaya Mbak Sari tidak ragu lagi untuk bercerita. Iya Bu. Jadi konseling itu adalah sebuah bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor kepada konseling seperti Mbak Sari ini untuk memecahkan sebuah masalah atau problem yang sedang Mbak Sari hadapi. Terus di konseling itu dilandasi oleh berbagai asas-asas. Salah satunya adalah asas kerahasiaan, dan di sini Mbak Sari nggak perlu takut dan nggak perlu cemas untuk cerita kepada ibu, karena insya Allah ibu akan menjaga semua rahasia di dalam sesi konseling ini. Uh, apakah Mbak Sari paham? Apa Paham Bu? Mbak Sari masih ragu untuk bercerita kepada ibu? Tidak Bu, saya tidak takut lagi untuk bercerita. Syukurlah kalau begitu. Kita akan mau Pertemuan kita kali ini akan Ibu mempergunakan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit ya Mbak Sari. Dengan adanya waktu yang singkat ini, Ibu harap Mbak Sari bisa memakai waktu itu dengan sebaik mungkin, dan Mbak Sari jika pertemuan pertama ini belum Mbak Sari rasa belum selesai menyelesaikan masalah Mbak Sari, kita bisa bertemu di sesi konseling yang selanjutnya. baik Bu. Baik, kalau begitu silakan Mbak boleh mencurahkan apa yang sedang Mbak Sari rasakan, yang mengganjal di hati Mbak Sari. Jadi saya ini belakangan ini dari dulu sih Bu sering deg-degan gitu, cemas kalau ada orang yang suaranya gede dikit atau lagi memarahi seseorang, saya yang takut. Maksudnya bagaimana ya Mbak Sari? Bisa Mbak Sari ceritakan lebih spesifik lagi? Jadi saat Pak Gatot ngajar di kelas, kemudian ada kawan saya yang tidak paham dan bertanya kepada Pak Gatot, tetapi Pak Gatotnya marah kepada kawan saya ini. Terus saya deg-degan ngeliatnya gitu. Apa hal itu terjadi sama teman-teman Mbak Sari satu kelas? Deg-degan Tidak, gitu? tidak, teman-teman sekelas saya tertawa karena teman-teman saya itu menganggap bahwa materi Pak Gatot ini mudah. Jadi cuma saya merasakan deg-degan itu. Oh begitu. Apa situasi seperti ini sering Mbak Sari alami atau hanya baru pertama kali ini? Sering Bu, jika teman saya ada yang berkelahi pun saya cemas gitu, takut, deg-degan. Hal ini sering terjadi. Kalaupun saya melihat teman saya berkelahi, saya kaget, saya cemas, deg-degan gitu. Saya takut berpengaruh pada pelajaran saya sehingga saya tidak bisa mengerti gitu karena kebawa rasa cemas itu tadi. Coba kamu ceritakan pada saya, sejak kapan Mbak Sari merasakan hal ini? Sebenarnya sejak SMP Bu, soalnya keluarga saya broken home dan saya tinggal bersama ayah saya. Ayah saya ini sering sekali memarahi saya atau memukul. Begitu ya. Eh, Kenapa Mbak Sari tidak tinggal dengan ibu saja? Ibu saya di luar kota. Semenjak broken home itu saya terpaksa tinggal bersama ayah saya karena ibu saya pergi keluar kota. Ibu sangat paham apa yang sedang Mbak Sari rasakan saat ini. Saya ingin sekali menangis Bu, tapi saya tidak pernah menangis depan adik-adik saya. Saya mau terlihat kuat di depan adik-adik saya. Iya Mbak Sari, tidak apa-apa. Ibu paham dengan apa yang Mbak Sari rasakan. Luapkan semua yang Mbak Sari rasakan. Sepertinya perilaku bermasalah ini karena ketidakmampuan Mbak Sari untuk mengatasi suatu permasalahan, sehingga cenderung melakukan penghindaran dari suatu masalah tersebut. Terus hal inilah yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pribadi individu seperti Mbak Sari ini. Hal ini biasanya dibutuhkan sebuah terapi. Nah, menurut Ibu, terapi yang cocok untuk Mbak Sari adalah terapi Gestalt. Nah, di dalam terapi Gestalt ini ada istilah yang sering disebut dengan urusan yang belum selesai. Gitu ya Mbak Sari. Hal ini mencakup perasaan yang tidak terungkapkan seperti dendam, amarah, pribadi kebencian, sakit hati, terus kecemasan, rasa berdosa, dan rasa-rasa yang diabaikan gitu. Karena tidak terungkapnya semua rasa itu, terus ini yang menyebabkan perasaan-perasaan itu tersimpan di dalam hati Mbak Sari dan terbawa oleh kehidupan Mbak Sari saat ini. Jadi
bisa jadi rasa takut yang Mbak Sari alami ini adalah sebuah rasa yang orang awam biasanya sebut trauma. Dan rasa trauma yang Mbak Sari alami ini Mbak Sari dapat dari perilaku ayah Mbak Sari. Bagaimana menurut Mbak Sari? Saya tidak menyadari Bu, yang saya rasakan hanya takut, sepertinya ini trauma sih Bu. Gitu. Jadi Mbak Sari sudah menyadari ya kalau ini adalah sebuah gejala trauma. Ya Bu, saya ingin menyelesaikan masalah ini, saya ingin menjadi kuat di depan adik-adik saya. Bagus, ini sebuah kemajuan yang saya inginkan dari diri Mbak Sari. Bagaimana kalau kita mendiskusikan apa saja tujuan yang ingin kita capai untuk diri Mbak Sari sendiri? Iya, setuju Bu. Baik, kalau begitu tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Mbak Sari sendiri ya, untuk menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud ibu tuh seperti ini. Konseling ini berupa bantuan, hanya membantu ya, tapi Mbak Sari sendiri yang berjuang. Jadi ibu di sini hanya menuntun Mbak Sari mencarikan jalan keluarnya, bukan ibu yang memberi Mbak Sari jalan keluar. Bisa dipahami? Bisa, lalu saya harus bagaimana Bu? Baik, kalau begitu kita akan mencoba menggunakan teknik yang namanya desensitisasi sistematik. Teknik itu adalah di mana kondisi Mbak Sari membayangkan suatu keadaan yang membuat Mbak Sari cemas. Terus timbul rasa takut dan akan kita lihat reaksi dari Mbak Sari yang keluar itu seperti apa. Lalu kecemasan mulai dari yang rendah, sedang, dan yang paling tertinggi. Mbak Sari harus yakin bahwa Allah pasti memberikan jalan untuk Mbak Sari bisa lebih baik dari yang sekarang ya Mbak ya. Baik, langsung saja kita mulai ya Mbak Sari. Sebelumnya bisa Mbak Sari minum dulu. Sini Ibu tuangkan. Supaya Mbak Sari lebih rileks. Baik, sudah rileks? Sudah Bu. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai ya Mbak Sari. Baik Bu. Tarik nafas, hembuskan, pejamkan mata, lakukan relaksasi itu dan kosongkan pikiran Mbak Sari. Sekarang dengarkan perkataan saya saja. Kosongkan pikiran, dengarkan perkataan saya. Oke. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang akan terngiang-ngiang di dalam pikiran Mbak Sari. Kalau Mbak Sari tidak sanggup, angkat tangan Mbak Sari. Kalau Mbak Sari mengerti, anggukkan kepala. Baik, oke. Lihat di sana ada ayahmu sedang duduk di depan rumah. Lalu kamu baru pulang sekolah dan ingin menjabat tangan ayahmu di depan rumah. Tetapi bukannya ayah menjabat tangan Mbak Sari, malah ayah memasang wajah yang marah karena Mbak Sari pulang terlambat. Relax Mbak Sari, relax. Mari kita coba sekali lagi ya. Relax. Pejamkan mata Mbak Sari lagi. Relax. Kosongkan pikiran. Kita lihat di sana ada ayah Mbak Sari di depan rumah dengan wajah yang marah. Tapi dengar Mbak Sari, ada suara adik-adik Mbak Sari dari dalam rumah yang sudah menunggu Mbak Sari untuk pulang. Lalu ayah Mbak Sari langsung menyuruh Mbak Sari masuk. Coba buka mata Mbak Sari. Apa yang Mbak Sari rasakan? Awalnya sih saya takut Bu buat masuk ke rumah, tetapi saya memikirkan adik-adik saya yang sudah lama menunggu saya pulang sekolah. Akhirnya saya memberanikan diri walaupun ayah saya memasang muka marah. Bagus Mbak Sari bisa melawan rasa takut Mbak Sari. Lalu bagaimana kesimpulan yang Mbak Sari dapat? Saya memang takut Bu terhadap ayah saya, tetapi saya bisa menghindarinya dan saya bisa mengontrol diri saya. Bagus Mbak Sari, karena sebenarnya apa yang Mbak Sari pikirkan itu belum tentu itu adalah yang akan terjadi gitu. Pikiran Mbak Sari itu belum tentu terjadi gitu kan. Terus seperti saat Mbak Sari melihat ayah Mbak Sari sedang marah, Mbak Sari sudah berpikir bahwa dia akan memarahi Mbak karena pulang terlambat. Padahal sebenarnya tidak, ayah Mbak Sari hanya mungkin dia cemas karena Mbak Sari pulang terlambat dan langsung menyuruh Mbak Sari masuk ke rumah karena adik-adik Mbak Sari juga sudah menunggu Mbak Sari di dalam rumah. Dan ingat, Mbak Sari dibesarkan di keluarga yang hebat dan Mbak Sari akan tumbuh menjadi orang yang lebih kuat. Jadi Mbak Sari harus lebih semangat ya demi adik-adik Mbak Sari. Iya Bu, jadi saya harus mengubah pola pikir saya Bu. Iya benar sekali. Jadi lebih yang positif gitu. Dan jangan negatif thinking terus ya. Walaupun nanti ayah Mbak Sari marah, tapi Mbak Sari harus selalu berpikir positif gitu loh. Ayah Mbak Sari marah karena mungkin ada kesalahan dan Mbak Sari tadi sudah tahu bahwa Mbak Sari bisa menghindari masalah, menciptakan kesalahan tersebut, bisa menghindari kesalahan tersebut gitu. Lalu mungkin Mbak Sari bisa berpikir positif yang lain seperti ya memang watak ayah Mbak Sari seperti ini gitu loh. Mau bagaimanapun wataknya, dia tetap ayah Mbak Sari, dia yang membesarkan Mbak Sari gitu loh. Dan dia ayah Mbak Sari walaupun galak seperti itu, dia bertanggung jawab loh. Karena Mbak Sari ditinggalkan ibu dan hidup bersama ayah.
Jadi Mbak Sari juga harus mengerti posisi ayah Mbak Sari seperti apa gitu kan. Mungkin karena ayah Mbak Sari lelah pulang kerja mencarikan nafkah untuk Mbak Sari dan adik-adik gitu, jadinya wajar kalau pikiran ayah Mbak Sari itu mudah tersulut amarahnya gitu. Jadi di sini Mbak Sari harus menempatkan posisi diri Mbak Sari itu mengikuti ayah gitu loh. Jadi di sini Mbak Sari harus lebih bisa mengerti kondisi ayah seperti apa. Di sini Mbak Sari kan bisa bercerita dengan ibu. Kalau ayah Mbak Sari ada masalah, bercerita dengan siapa? Kan seperti itu. Jadi wajar kalau misalkan ayah Mbak Sari banyak pikiran tapi tidak terluapkan, jadinya Mbak Sarinya yang kena marah, adik-adik yang kena marah gitu. Iya Bu, Sari sangat paham dan terima kasih sudah membantu Sari. Sari sangat merasakan perubahan yang ada di diri Sari. Baik, kalau begitu kita akhiri saja sesi konseling pada kali ini. Kalau Mbak Sari nanti ingin bercerita lagi dengan ibu, kita bisa bertemu di sesi konseling selanjutnya. Iya Bu, kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Baik, iya Mbak Sari, hati-hati ya Mbak Sari. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.